Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Permita Rwanto dari kelas T4G dengan NIM 23314070711111031. Di sini saya akan mempresentasikan dan memberikan step by step dari pembuatan private API. Mulai dari pembuatan dari awal, pembuatan folder, kode igniter 4, dari command prompt, lalu ke VS Code dan juga sampai ke Postman. Dan nantinya implementasinya akan berada di video yang terpisah karena ini hanya mempresentasikan step by step dari bab 3 dan 4 sampai CRUD di Postman. Seperti itu. Jadi dimulai pertama berdasarkan modul. Kita bisa lihat ya, pertama instalasi dan konfigurasi kode igniter 4. Sebelumnya di instalasi kode igniter 4 pastinya kita harus membuka terminal dan kita harus jalanin perintah ini, composer create project kode igniter 4 starter siakat api dengan namanya siakat api seperti itu. Sebelumnya harus ada SEM atau kalau saya menggunakan Laragon dan juga ada VS Code, ada harus mempunyai Postman karena untuk mencoba apakah bisa berjalan loginnya atau misalnya data mahasiswanya gitu tuh harus dicoba melalui Postman. Terus harus ada komposer juga. Maka dari itu, biar bisa keinstall tuh harus ada komposer. Oke, bisa ditutup. Ini kita coba jalanin PHP Spark Serve apakah bisa berjalan. Kalau bisa berjalan, editornya kode igniter 4 bisa digunakan. Sorry. Nah. Ya, dan muncul http://2/8080. Ini artinya bisa digunakan kode igniternya. Lanjut selanjutnya. Selanjutnya kita harus buat database terlebih dahulu. Jadi create database yang namanya siakat_database. Langsung aja di sini. Oke, udah ada siakat database. Lanjut ke di sini ada file env di folder siakat API itu ada file namanya env. Di sini yang harus diganti itu adalah bagian ini, database. Database default name-nya pastinya localhost. Kalau nama database-nya itu harus diganti dengan nama tadi siakat_db. Dengan username-nya root dan password-nya nggak ada, jadi tergantung username dan password masing-masing dari database yang dimiliki oleh setiap orang. Jadi harus diganti. Kalau misalnya nggak diganti, nggak bisa ke
bisa dicoba API-nya. Kan sayang. Lalu lanjut ke kita coba migrasi, jalanin migrasi. Ctrl C dulu. Kok migrate-nya ditolak? Oke, aduh kepencet lagi. Ini tadi kan running all new migration dan ada error unable to connect to the database. Ini kayaknya berarti ada kesalahan dalam koneksi ke database-nya, jadi nggak bisa connect. Kita cari di database. Di sini udah kasih clue. Coba cari di database exception. Berarti cari di app config database. Kita cari apakah ini kayaknya belum. Tuh ini. Sorry. Password database-nya kita ganti jadi siakat_db karena kita butuh database yang itu. Ini aja. Terus kita coba Ctrl save. Coba lagi. Migration. Oke, complete. Berarti ini udah migrasi berhasil. Berarti udah masuk dan ini udah ada tabel migration. Lalu yang selanjutnya, karena ini kita perlu si akad membuat studi kasus kita adalah si akad. Jadi kita pasti butuh di si akad tuh pasti butuh mahasiswa kan. Jadi ada data-data mahasiswa seperti itu. Mari kita masukkan tabel mahasiswa dulu. Biar nggak lupa mumpung buka SQL. Buka SQL. Oke, udah terbentuk filenya. Udah terbentuk database-nya. Kita coba, kita ambil di models, kita tambahin modelnya, namanya mahasiswa, model mahasiswa model.php. Oke, mahasiswa model.php. Kita buka, kita ambil. Oke, kurang rapi aja. Ya udah kan. Terus kita
buat controller API mahasiswa. Jadi controller ini untuk menangani permintaan CRUD. Jadi di sini kan ada function create, ada function update, ada function delete gitu. Nanti dibutuhkan nanti pas di bab 4, karena itu nanti kita update-nya itu melalui Postman gitu. Jadi kita tinggal ngisi-ngisi atau tinggal ngupdate aja gitu. Oke. Mahasiswa.php app controller. Ini nambahin folder baru namanya API. Terus dalam API nanti ada mahasiswa.php. Kalau mahasiswa.model tadi itu buat dapetin dapetin tabel yang dari database gitu. Ya kan tabel database, nah nih lihat. Protected table mahasiswa. Primary key-nya ID dan allow files ini tuh kayak kolom tabelnya itu kan ada name, nama, email, jurusan gitu itu dibuat buat dapetin data-datanya. Nah, nanti disambungin di mahasiswa.php ini gitu. Makanya namanya controller ini tuh. Bentar. API siswa. Di controller tadi itu isinya ini ada research controller kan, ini app model mahasiswa model. Ini kan ambil model namanya seperti yang saya katakan tadi, mahasiswa model tadi itu disambungin di mahasiswa.php buat dapetin tabelnya dengan formatnya JSON, karena di Postman seringnya kita lihatnya formatnya JSON. Ini data mahasiswa tidak ditemukan gitu-gitu. Ada show. Nanti tuh di Postman kita bakalan nampilin mahasiswa. Lalu yang selanjutnya ada create baru, tabel baru gitu tuh. Create data baru, terus update data yang mau diupdate gitu, misalnya ID keberapa mau diubah bagian apa datanya gitu. Habis itu nanti bakalan muncul 200, oke, data mahasiswa berhasil diupdate. Tuh, terus lanjut ada routing API ini buat routing kayak ini harus kemananya. Ini tuh fungsinya nanti itu ke API sama, maksudnya ke Postman gitu. Bentar, routing. Gimana tadi? App config dan route. Karena kita baru nambahin yang mahasiswa, jadi kita masukin yang mahasiswa. Ini routes group ini kayak misalnya mahasiswa ya, kontrolernya tuh di mana gitu. Nunjukin kontrolnya di mana,
dan juga mahasiswanya nanti dibuat ke nama / localhostnya. Jadi localhost tadi kan localhostnya itu http / localhost 80.80. Nanti belakangnya adalah /API/mahasiswa. Jadi tuh ini tuh digunain untuk itu. Terus mari kita lanjut ke oke, jalankan ulang server coordinator. Jalankan ulang. Oh, tapi sebelum dijalankan ulang, karena ini butuh uji API di Postman, butuh yang namanya data. Jadi butuh ada data di sini. Itu data, jadi kita coba insertin ini. Oke, udah masuk. Oke, kita jalanin ulang kode igniter kita. Untuk kita coba buka di Postman. Sambil dibuka Postman-nya, kita buka PHP Spark Server. Oke, berarti kan http localhost 10. https 80.80/API/login. Oke, ini /mahasiswa, sorry. Oh, sorry. Oke. Salah. Oke, ini keluar 200 oke, berarti requestnya berhasil dan muncul seperti ini. Nada dan Jian Ayu. Terus kita lanjut ke selanjutnya. Jadi kita install JWT. Ini butuh adanya menginstal library JSON Web Token. Coba kita close dulu. Kota Composer require fireware Firebase Composer. Panas. Oke, nggak masalah. Kita lanjut ke membuat helper JWT. Jadi app helper, kita ke app helper, kita tambahin file baru JWT helper
PHP. Ntar kita coba oke, udah. Helper ini nanti buat dapetin token di login. Jadi nanti kita login, itu dapetin token, dan tuh nanti token itu akan dibuat untuk get all data mahasiswa. Kita tambahin out.php di controller/API, berarti masuk di sini. Masuk di sini ada folder baru out namanya. Ini nanti out ini buat login. Jadi konfigurasi buat login gitu. Di out. Oke. Kalau yang di auto merah. Ini karena merah ini karena belum ada user model. Harusnya bikin user model terlebih dahulu sih. Tapi nggak apa-apa, kita tambahin user model. User model salah ini seperti begini, PHP. User model.php ini kurang lebih sama kayak mahasiswa model, karena isinya itu adalah untuk ngeget semua data yang ada di bentar, belum bikin tabel baru, bikin tabel baru dulu buat ID auto increment otomatis jadi primary key, email, password. Ini sudah. Oh iya, bisa. Oke. Password. Ini user model. Oke, ini udah nggak merah lagi karena sudah nambahin user model, jadi udah bisa ngambil database. Sudah bisa ngambil di database, sorry.
Dan itu udah ada JWT helper. Ini buat get token nantinya. Nah ini ada konfigurasi yang kayak buat kalau misalnya email nggak ditemukan atau passwordnya salah, itu pasti akan ngembaliin pesan seperti ini gitu. Terus nanti ada generate JWT token buat menghasilkan token JSON web token yang akan diperuntukkan untuk CRUD nanti. Selanjut tadi root tambahin ini, routes di sini, nanti ditambahin di sini. Nanti ada post login, kita ke post login ya. Ini masukin body JSON ini. Bodinya nanti pilih raw, dan passwordnya nanti pilih ini. Kita masukin ini. Oh sorry, belum PHP Spark Serve, harus dijalanin dulu baru bisa. Nonton. Oke, lanjut. Sebelumnya kan error nih di Postman untuk bagian login. Dan akhirnya saya nemuin di mana letak kesalahan saya. Jadi untuk di Postman itu mintanya di hash. Karena sebelumnya kan di mana tadi? Di JWT ini bukan di out. Mana ya? Controller API out. Ini passwordnya tuh harus di hash karena kepentingan namanya juga password ya. Password tuh harus di hash di mana-mana, terutama di API karena itu penting banget. Jadi karena udah harusnya di hash tapi nggak ke hash, jadinya di database-nya nggak ke hash, jadi masih clear text gitu, plain text gitu, belum di hash, jadi belum di kriptografi istilahnya, masih plain text, jadi belum bisa, jadi 404 not found di bagian Postman-nya. Jadi letak kesalahannya di situ. Terus saya juga nambahin database sheets di sini, user seeder itu tuh buat nambahin kayak datanya gitu. Ini emailnya gitu. Misalnya ini emailnya aku ganti pakai your name gitu. Ini nih buat nambahin pengguna baru gitu. Dan juga mengubah password yang biasa jadi passwordnya di hash seperti itu. Jadi di terminalnya nanti tulis PHP spark db seed user seeder. Dan ini nanti muncul gini. Muncul hijau koordinator gini-gini seed app database seeder seeds / user seeder. Nanti ini sebelumnya saya udah nyoba dengan emailnya user@example.com dan passwordnya ini udah di hash. Dan coba yang your name tadi,
Muncul apa enggak? Muncul. Dan muncul passwordnya udah di hash juga. Ini tinggal nyoba di Postman. Oke, di Postman bagian login nanti bodinya diisi email sama password yang kita input tadi. Dan tinggal login. Kita tinggal login aja, kita send requestnya. Oh, sorry. Kelupaan lagi. Harus di PHP Spark Serve buat jalannya. Jangan lupa itu. Karena saya lupa mulu. Dan ini adalah token JWT-nya. Jadi token JSON Web Token itu ini nanti digunain pas CRUD nanti. Jadi ini lebih baik responnya nggak usah di-clear dulu. Udah, habis itu karena ini udah bisa semua dan kita tinggal ke bab 4. Jadi bab 4 ini tentang CRUD atau menguji endpoint API dengan Postman. Sebelumnya saya udah pernah nyoba, jadi kenapa di Postman-nya itu udah ada, itu karena saya udah pernah nyoba dan juga untuk lebih paham, jadi saya coba dulu, setelah itu saya baru take video. Seperti itu. Ini kan menguji endpoint API. Jadi kita mengujinya, kita bakal menguji CRUD. Jadi create, read, update, delete yang telah dibuat di bab 3 tadi. Nah, kita coba endpoint get ambil semua data mahasiswa. Ini di get tadi itu sebenarnya udah get yang awal banget kita ambil data yang nada jihan itu tuh udah get, jadi ini cuma tinggal ngulangi lagi. Jadi gini, untuk yang ID nomor 3 ini nanti kita bakalan nyoba buat hapus yang bagian CRUD delete ya, yang kita bakalan nyoba delete. Terus karena ini CRUD, jadi langsung aja saya demonstrasikan. Buat yang pos mahasiswa, ini kenapa pos mahasiswa? Jadi tuh kalau get kan kita ngambil semua data, karena namanya juga get tuh ambil. Kalau pos berarti itu naruh apa ya? Istilahnya itu kalau sebagai contoh kita tuh naruh data baru gitu. Nah, ini sebelumnya di body, di raw, di bagian JSON, ini tuh udah saya isi dengan NIM, nama, email, jurusan, buat add data, buat add data, buat ditambahin. Jadi karena ini untuk CRUD yang create, itu harus nambahin data baru di bagian tabel mahasiswa. Jadi pakai pos. Sama kayak yang tadi login, itu tuh kita nambahin data gitu tuh. Itu pakai pos. Pakai pos juga. Terus create read. Kalau read tadi itu ya di get ini kan. Karena kita baca data ini ID 1, 2, 3,
Coba desain lagi, ini nanti ID-nya sampai 4 karena baru aja ada add data alias create data baru. Ahmad Prasetyo tadi tuh. Terus mana lagi ya? Get update put ini update mahasiswa. Jadi nanti dipilih metode put. Jadi itu kayak gini. Kayak gini kita coba lagi ya untuk merefresh put terus mahasiswa ini kan karena update ya, coba di bagian nomor 3 ID nomor 3 ini tuh jadi localhost 80.280/API/mahasiswa 3. Itu berarti ID nomor 3 gitu-gitu. Isinya coba ini tadi di bagian bentar ya, get mahasiswa yang nomor 3 kan masih kosong banget kan, NIM-nya nggak ada, namanya nggak ada, emailnya cuma user, jurusannya juga nggak ada. Jadi kita coba ya isi email, tadi apa namanya, email, jurusan, sastra mesin. Terus kurung tutup kayak gini. Jadi coba diupdate. Oh my god. Oke. Ini mungkin karena datanya sama, jadi nggak bisa dibetulin. Jadi NIM-nya itu kan sama tadi tuh. Makanya internal server error, 500 internal server error. Tapi karena ini beda, NIM, nama, emailnya juga, jurusannya nggak apa-apa sama. Penting NIM-nya berbeda. Tuh. Coba
kita post baru. Coba kita refresh lagi. Refresh, post. Aduh, salah. HTTP. Kita coba lagi dan lagi. Nambahkan data lagi. Nambahkan data lagi. Pakai nama saya karena biar tahu sebagai kepemilikan aja. Coba kita tambahkan send. Oke. Terus kita coba delete karena aku nguji endpoint delete. Anggap aja kita hapus yang ID nomor berapa ya? ID nomor 4 aja coba. Ini bisa diganti-ganti tergantung ID yang mau dihapus aja. Karena aku nggak suka ID nomor 4 misalnya. Jadi aku hapus. Nah, ini ID nomor 4, message-nya berhasil dihapus. Dengan responnya 200 oke. Ini cuma kayak ganti-ganti gitu. Delete gitu. Terus habis itu nanti tinggal ngisi ini. Simple sebenarnya ini. Karena ini udah terintegrasi sama database. Tuh. Terus kita coba API dengan JWT autentifikasi ya. Kita coba ini tadi kan udah yang bagian login dan dapetin token, untuk kita udah. Nah, nanti token JWT ini digunakan untuk mengakses API. Ini kita ambil get aja. Oke, get mahasiswa. Kita bikin baru aja. Coba add request. Get. TCPS lokal. Ini kenapa kita pakai API mahasiswa? Karena kita, walaupun ini tadi token JWT-nya diambil dari si yang dari login tadi, tapi nggak masalah karena ini kita mau buat token ini kita pakai di sini buat nampilin seluruh data dari mahasiswa itu. Kita butuh ditaruh, nanti ditaruh kayaknya authorization, terus dulunya ini namanya apa tadi? Barrier enter send. Coba di send. Nah,
Desain berhasil. Kita ngambil datanya melalui token. Dan ini berhasil ngasilin ini. ID nomor 1 sampai 5. Mulai dari data namanya Nada sampai namanya Nadia. Gitu. Coba nambahin yang yang mana ya?